Halo semuanya, balik lagi di video edukasi dan sekarang kita masuk ke episode kedua ya, dan kita akan membahas topik tentang market structure sesuai dengan bagian-bagian yang sudah gue share kemarin di episode 1. Jadi buat yang belum nonton episode 1 bisa nonton dulu episode 1 ya, scoop apa aja yang akan dibahas ya, dan di episode 2 ini kita akan membahas tentang market structure. Oke, jadi market structure ini eh, ya dulu gue juga mengalami kesulitan untuk menggambar market structure. Kesulitannya karena apa? Ya karena ketika gue melihat ya, gue menggambar market structure, ngeliat punya orang, kok dia gambarnya seperti itu, kok gue seperti ini, kok dia ngambil high-nya di situ, kok gue ngambil high-nya di sini, yang membuat eh, tidak yakin dengan market structure yang udah dibikin. Oke, nah di sini gue mau share ya, sebenarnya untuk bikin market structure itu harus seperti apa sih? Ya, cuman sebelum di situ kita akan ngebahas market structure itu ada tiga. Oke, jadi market structure yang pertama ada yang namanya bullish. Ya, gue yakin eh, kebanyakan dari kalian sudah tahu ya jenis-jenis market structure. Gue akan review sebentar, gue akan kasih unjuk sebentar. Bagi yang belum ya bisa pelajari dari gambar ini. Ya, yang dimaksud dengan bullish adalah ketika market bikin yang namanya high, ya di sini ada low, ada high, dia ngebreak, ngebreak high. Oke, ngebreak high, bikin higher high, ya. Terus ada higher low, di break lagi atasnya. Jadi dia terus nge-break high, ya, sampai naik ke atas. Dan ini disebut dengan bullish atau uptrend. Sebaliknya, kalau ada market structure yang turun seperti ini, ya ini biasanya kita sebut dengan bearish atau downtrend. Oke, cirinya apa? Cirinya ada high, ada low, ya. Ini low-nya terus yang di break. Ya, ini di break, ada lower low atau low yang lebih rendah, ya, di break lagi, ada lower low lagi, dan di break lagi, ya, sehingga struktur ini kita katakan bearish, ya, atau downtrend, dan kan yang sebelah kiri bullish atau uptrend. Oke, jadi ini eh, dua market structure, dan yang ketiga adalah biasanya kita sebut dengan sideways. Nah, jadi market tidak jelas mau kemana, tidak nge-break high low, ya, dia bolak-balik aja, atas bawah atas bawah atas bawah, nggak jelas ya arahnya sampai mau kemana, ya dia hanya bolak-balik. Dan nanti kita akan lihat langsung di chart, ya ini high terlihatnya di break padahal dia cuma ngambil sedikit atau cuma nge-wick, habis itu dia turun lagi. Nah, tipikal yang ini itu banyak istilahnya, ada sideways, ya, ada ranging, ya, ada akumulasi, oke, entah ada apa lagi. Nah, ini istilahnya banyak. Jadi poinnya adalah market structure ini ada tiga. Oke, jadi ada bullish, bearish, sama downtrend. Nah, pertanyaannya adalah sebaiknya kita menggambar market structure ini di time frame mana? Ya, time frame banyak. Ya, ada daily, ada weekly, ada monthly, ada 4 jam. Ya, 1 jam. Biasanya kalau di NT4 kan 4 jam, 1 jam, terus 30 menit, 15 menit, 5 menit, 1 menit. Tapi trading view bisa beraneka ragam. Ya, di sini dikatakan ada 2 jam. Malah kita juga bisa buka yang misalnya mau 8 jam. 8 jam itu berarti berapa menit ya? 8 kali 60. Kita lihat.
Ya, ya, klik. Nah, di sini akan dia memunculkan candle dengan time frame 8 jam. Ya, jadi tidak hanya terbatas pada yang ada di sini. Ya, jadi itu bisa membuka sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, lalu pertanyaannya, ya, kita menggambarkan di time frame berapa? Nah, buat gue pribadi, gue akan menyarankan kalian untuk menggambarkannya di time frame 4 jam. Kenapa? Ya, karena gue pribadi selama ini makanya di 4 jam, ya, dan eh, itu cukup untuk melihat bias dari market itu mau bergerak ke arah mana. Oke, jadi ini gue kasih contohnya langsung, ya nanti rekan-rekan juga bisa eh, gambarkan setelah nonton ini. Coba gambarkan, ini gue mencontohkan GBP USD. Ada yang boleh menggambarkan GBP USD juga, jadi bisa langsung mencocokkan apakah benar seperti ini, apakah kita sama. Kalau misalnya berbeda, dari mana berbedanya? Ingat, berbeda itu belum tentu salah. Ya, berbeda belum tentu salah. Gitu. Jadi, kalau misalnya ada yang mau di pair yang lain juga silakan. Oke. Nah, kalian tinggal cut off aja mau kapan. Ambil high dan low. Ya, ambil high dan low eh, yang mau menjadi awalan kita. Bebas. Ya, mau di sini high low yang ini mau dipakai, ya, atau mau di sini, atau di sini, itu bebas. Cut off pertama itu bebas. Ya, terserah kalian mau mulainya dari kapan. Oke, nah ini kebetulan gue waktu itu, ya karena 2022 gue udah mulai ngajar webinar, via webinar. Ya, ini udah gue bikin dari tahun 2022. Ya, dan market structure. Nah, cara buat market structure. Ya, dan ke depannya begitu ya, begitu market running. Dan kita sudah menetapkan high dan low kita. Anggap aja sebelah kanan ini belum ada. Oke, ada high dan low. Ya, ya ini ada range atas sama range bawah. Oke, nah selama market bergerak di antara high dan low ini, artinya market masih bergerak dalam satu range ini, ya, dan kita bisa katakan sebagai pergerakan sideways. Jadi yang kita lakukan adalah tunggu, ya, tunggu market bergerak mau break yang mana. Oke, nah market break atas. Nah di sini banyak yang bertanya, ya biasanya konfirmasinya apa? Ya, yang dikatakan valid bagaimana? Ya, ada yang mengatakan break body, ya kan? Banyak mayoritas biasanya mengatakan break body, hanya mengatakan break body aja. Ya, kalau ekor belum, karena ekor biasanya identik dengan short liquidity. Gitu. Jadi ya, kalau gue pribadi, ya, yang gue pakai, ya, gue tidak mengatakan atau merefer konsep yang tidak gue ajarkan, yang tidak gue sebutkan ini salah gitu ya. Tapi buat gue pribadi, ya gue trading untuk gue di sendiri, gue sudah melakukan hal ini. Ya, kalau gue pribadi sendiri, gue menggunakan konfirmasi dia break body. Nah ini break body artinya apa? Dia berarti akan ngebuat higher high yang baru. Berarti ini biasanya gue hapus. Fokus kepada yang ada di sini. Oke, coba kita lihat pergerakan berikutnya. Dia masih naik. Nah, begitu dia turun, ya, ada indikasi turun, inilah menjadi higher high kita. Atau misalnya ada tiga candle, ya kan? Tiga candle, candle yang keduanya itu dia yang paling tinggi. Ya posisinya, ini kan ekornya paling tinggi nih, di antara candle satu sama candle 3. Ya, ini menjadi eh, high baru kita. Makanya disebut higher high. Kemudian turun, ya. Awalnya kita nggak tahu di mana higher low-nya. Ya, kita tidak tahu di mana higher low-nya. Ya, sehingga range kita yang baru adalah antara low ini atau high ini. Jadi bukan berarti ketika sudah muncul higher high kita langsung tahu higher low-nya di mana. Enggak.
Kita nunggu, bisa aja dia break naik, terus habis itu nge-break bawah. Boleh dong, market seperti itu bisa, ya. Jadi ketika dia nge-break atas, range kita adalah high, low, dan high yang baru ini, ya. Dan bantuan yang kedua adalah ketika mau gambarin market structure, gantian. Gantiannya apa? Habis gambar high ke kanan, kan ini low. Artinya berikutnya kita harus nyari high. Ya, karena gue selalu menemukan peserta ya webinar yang selalu yes, keselibet apa apa itulah bahasa Indonesianya. Jadi high low high, ya kan, low terus ntar ada high low low, nggak gantian. Ya, jadi yang dilakukan harus gantian. Begitu gambar high dan low di break terus ada high, berikutnya apa? Berikutnya low. Cuman kita belum tahu low-nya di mana. Ya, karena bisa aja dia nanti turunnya sampai bawah sini. Ya kan, bisa aja turunnya sampai sini dia baru naik. Kalau memang dia mau meneruskan naik, cuma kan ini udah kelihatan nih dia bakal naik lagi. Ya, jadi bisa aja, oh ini mungkin yang akan menjadi higher low. Gitu atau kalian udah mau kasih nama higher low, tapi dia nanti masih bisa turun. Salah nggak kalau misalnya kita kasih nama higher low duluan di sini, nggak salah. Ya kalau marketnya turun tinggal kita turunin aja. Oh ini belum jadi higher low-nya, berarti nanti di sini. Ya dengan ancang-ancang dia udah mulai kasih pergerakan naik ya nggak apa-apa. Ya, jadi gambar ini bisa di-adjust sesuai dengan market bergerak. Ya, tapi fundamentalnya kalian tidak boleh mengganti urutan ini high, low, high, dan tunggu market mau ngebreak yang mana. Sekarang fokusnya market mana? Ini dengan ini, ya. Market mau ngebreak yang mana? Mau ngebreak high ini atau ngebreak low ini? Kalau ngebreak atas, dia bikin higher high. Kalau ngebreak bawah, dia bikin lower low. Oke. Nah, sekarang kita lanjutin marketnya, ya. Nah, ini cikal bakal higher low, ya kita belum tahu nih apakah benar higher low. Ya, dia ngebreak high ini. Ini hampir ngebreak, ini belum, ya baru beberapa candle. Ya, nah ini udah ngebreak nih dia. Ini udah confirm nih candlenya naik. Terus ada pertanyaan, ini candlenya break body. Kenapa nggak dari awal dikatakan ini udah break body? Ya boleh aja. Cuma nanti ya kalian tidak bisa segera dengan cepat eh, bisa memahami ini. Jadi memang harus kalian terus gambar market structure gitu biar biar hafal. Ya bahwa break body ini kalau candle berikutnya tidak mempertegas dia naik, biasanya dia balik arah. Itu menandakan biasanya dia hanya mengambil high ini. Ini akan menjadi liquidity, ya kita akan bahas liquidity itu nanti di next topic. Terus dia balik arah. Ya, jadi biasanya ini firm selain dia di break body, ya candle-candle berikutnya juga ada firm untuk dia naik. Nah, ini udah mulai dibuktikan nih sama candle ini dia naik, dia naik. Oke. Nah, dengan dia break ini, artinya apa? Kita punya low yang baru kan? Ini low-nya di sini. Ya, ini swing-nya, ya, yang membuat dia akhirnya nge-break dari si high yang ada di sini. Sehingga apa? Ya, kita jadi punya kan? Punya high, punya low, ya kan? Punya high, punya low, ya. Terus range-nya yang mana? Nah, tunggu nih. Tunggu lagi sampai high-nya bikin swing lagi nih. Nah, ini swing nih. Ya, tribar lagi nih. Ya, candle keduanya paling tinggi nih dibanding candle pertama. Artinya apa? Ini sudah bisa menjadi high yang baru. Ya, jadi kita punya high, low, high, low, high. Ya, berikutnya apa? Berikutnya kita tunggu dia break mana? Break atas atau break bawah? Oke, ya ini diabaikan dulu nih yang ini mengganggu. Oke, kita tunggu break atas apa break bawah? Tembus high apa tembus low? Ya.
Kita tunggu, kita cek, ternyata market tembus atas. Di mana low yang baru? Kan habis high kita nyari low yang baru. Ini dia low yang baru. Ya kan? Karena dia sudah break. Ya, dapat low yang baru. Break, dapat low yang baru. Oke, apalagi yang ditunggu? Tunggu retrace. Apakah akan ada retrace yang akan menjadi high yang barunya? Kita lihat. Nah, maybe di sini ada nih. Wah, ini high baru nih. Udah mau ada indikasi turun nih. Ya, wah, bener nih. Ya, ini high yang baru. Silakan tandain. Ya, kalau memang ini menjadi high yang baru, artinya range-nya kita tunggu ini sama ini. Dia mau nge-break mana? Ya. Nah, ini awalnya mau nge-break tapi ternyata belum. Ya, dia masih bermain di situ, ya. Masih turun. Nah, yang tadi gue bilang terlihat break sama terlihat break seperti ini, tapi candle berikutnya tidak firm untuk dia naik. Gitu. Jadi buat gue ini masih belum valid untuk breaknya. Nah, ini valid nih. Naik dia nge-break. Ya, di mana low-nya? Kalau gue pribadi, gue akan menggunakan low paling rendah. Kan ini ada dua nih. Ada ini, ada ini. Oke. Dan gue menggunakan low yang paling rendah sebelum dia nge-break sebagai higher low-nya. Naik lagi ke sini. Ya. Terus apa yang terjadi? Bikin high baru. Artinya apa? Ya berarti market kita tunggu antara dia break ini atau break ini. Oke. Kita lihat marketnya tembus. Ya, nggak jadi tapi. Ini sering nih. Ya, candle belum close. Ini kan candle 4 jam. Artinya kan dalam durasi satu candle ini 4 jam. Ya. Begitu terlihat tembus pada belum close candle, kita sudah berasumsi dia nge-break. Ingat, tunggu sampai candlenya close. Ya, begitu candle close, ya terlihat ini reject, artinya ini belum di break karena belum di break oleh body. Kita lanjutkan lagi. Ya, dia naik. Tuh, hampir nge-break, tapi nggak jadi. Ya, market naik. Oke. Terus di mana kita gambar higher low-nya? Harusnya di sini dong, ya kan? Market lagi bullish, ya kan? Market lagi bullish, bikin higher high, ya, low, high. Seharusnya kan ini higher low terus loh. Kalau kita gambar ini kan dia lebih rendah daripada low ini, ya kan? Kenapa ini malah menjadi lebih rendah? Padahal setelah terbentuk bikinnya higher high. Kalau bikin lower low, harusnya di break dong, ya kan? Di break jadi bearish, dia bikin lower low. Kan ini nggak di break. Ya ini biasanya ketemu nih kayak seperti ini. Habis itu pusing. Ya nggak mau melanjutkan lagi market structure-nya. Kenapa? Ya pusing ini gimana nih? Ya aneh nih. Kenapa tiba-tiba jadi seperti ini? Gitu. Kenapa ada bentuk begini? Nah ini kalau ngeliat bentuk seperti ini artinya ini belum ya. Ini bisa kita adjust. Ini bukan menjadi high. Ini belum jadi high. Ini belum jadi low. Jadi sebenarnya market ketika ngebreak ini swing high-nya adalah ini. Ya. Terus pertanyaan lagi ya kan ini udah terjadi. Kita bisa adjust. Pas sebelum terjadi seperti ini, ya kan, masih di daerah sini, ya nggak apa-apa. Pakai ini sebagai high low-nya. Cuman begitu kita tahu marketnya seperti ini, ingat konsepnya. Jangan jangan diacak-acak. Udah tahu harusnya higher low-nya di sini, higher low-nya tidak boleh lebih rendah dari ini, kita abaikan. Oh, gue nggak peduli deh. Yang penting eh,
Dapat low-nya nggak begitu. Ini kita adjust. Tidak ada yang salah dengan kalian melakukan adjust gambar. Ya, udah tahu market ternyata bergeraknya iseng. Artinya market structure-nya adalah high, low, high-nya langsung ke sini. Ya, dan ini adalah low-nya. Oke, jadi lihat secara market bergerak bullish ini. Tetap kan berurutan high, low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Ada cash sedikit di sini yang membuat kita bingung, no problem. Ya, tidak ada yang salah kalian di sini menggambar higher high, higher low baru. Gue bisa bilang saat kondisi market memang masih berada di sini ya nggak salah ini sebagai higher high atau higher low baru. Tapi begitu market terus running, ya kan, menunjukkan seperti ini, ya kita juga boleh untuk melakukan adjust market structure kita. Ya, kita tunggu berarti. Nextnya adalah kita tunggu breaknya antara ini atau ini. Atau nanti ada higher high baru antara higher high baru dengan higher low ini. Gitu. Jadi ini belum menjadi low yang eh, tepat secara keseluruhan setelah marketnya memunculkan ini. Oke, jadi itu sekilas untuk market structure ya. Dan ini kita melihat pergerakan bullish. Oke, berikutnya kita akan coba melihat menggambarkan untuk pergerakan bearish. Cuman jika kalian sudah nonton video ini, kalian bisa coba dulu menggambarkan market structure yang benar ya. Untuk coba latihan, sorry nggak harus benar, latihan aja karena ini harus sering-sering gambar dan kalian bisa share ke Telegram. Ya linknya ada di deskripsi, bisa share ke Telegram. Ya kita bisa belajar bareng-bareng dan kasih feedback bareng-bareng. Oke, jadi cukup untuk episode 2 kali ini. Sampai ketemu di video edukasi episode ketiga.